Apakah benar Suzuki Satria FU di-banned di ARRC UB150 karena motornya yang terlalu brutal dengan powernya yang terlalu powerful, sehingga membuat Yamaha MX cringe dan juga Supra GTR pala getar insecure kalau misalkannya FU150 ikut untuk kontribusi? Dan apakah emang benar Honda dan juga Yamaha bekerja sama supaya Suzuki Satria FU tidak bisa ikut di ARRC UB150 karena mereka tahu bakal ketinggalan satu lap? Atau adalah karena warna seher mereka selalu warna-warni, ataupun bodi motor mereka yang selalu bolong-bolong, atau karena ban mereka identik dengan ban cacing, atau karena ditakutkan tribun dipenuhi dengan jamet-jamet kuproy? Kita kagak tahu, makanya kita bakal bahas di sini. Halo semuanya, balik lagi di Ripan. Kali ini Ripan bakal membahas tentang mengapa alasan Suzuki Satria FU150 atau Suzuki Raider 150 atau Suzuki Jamet 150 tidak bisa ikut kontribusi di ARRC UB150 atau Asian Road Race Championship Underbone 150, yang dimana ini adalah acara paling bergengsi khususnya di kelas bebek Underbone. Pertama Ripan bakal jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu ARRC UB150, yang dimana di UB150 ini mengkhususkan motor-motor bebek Underbone yang bisa ikut balap dan juga berkontribusi, dan buat beberapa pabrikan dan juga motor yang udah menghomologasikan motor mereka untuk bisa ikut berkontribusi di ARRC UB150 ini, yang dimana ARRC ini ada beberapa kelas dan segmen, seperti yang pasti kagak ada metik, balapan pakai metik, kagak sekalian pakai pembalut. Yang dimana ada beberapa segmen seperti UB150, Sport Fairing 150, AP250, Super Sport 600, bahkan sampai 1000 cc. Tapi emang yang paling populer di ARRC ini analah Underbone 150 dan juga AP250. Terlepas dari bagaimana Suzuki tidak bisa ikut kontribusi di UB150 yang mungkin dianaktirikan ARRC, ini lu kagak usah ikut. Kasihan pabrikan yang lain yang lemah, tuh kalau misalkannya masuk udah otomatis menang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Akhirnya mereka berinisiatif buat memberikan segmen khusus buat Suzuki, yang dimana ARRC memberikan SAC atau Suzuki Asian Challenge, yang dimana ini adalah one make race, bukan open race, yang berarti hanya satu sesi saja. Jadi bukan diikuti oleh banyak pabrikan, yang dimana ini hanya khusus diikuti oleh pabrikan Suzuki saja, yang berjalan dari 2015 sampai 2017. Balapan cuma motor Suzuki doang. Kombinasinya apa? Orang-orang kalau misalkannya balapan beda tim, ada kompetitifnya jelas, ada musuhnya. Ini sama-sama tim Suzuki. Mungkin ya Suzuki ngerasa gak kompetitif kalau misalkannya balapan di event yang cuman Suzuki doang. Ducati harus ikut. Jadi emang sejak 2018 itu SAC sudah tidak ada lagi atau sudah diberhentikan, atau Suzuki Asian Challenge itu berhenti pada tahun 2018. Mengapa Suzuki Satria FU tidak bisa kontribusi di kelas ARRC UB150? Sebenarnya ada beberapa alasan yang ngebuat Suzuki tidak bisa ikut berkontribusi. Selain emang alasan dari tim Suzuki-nya sendiri yang tidak menghomologasikan motornya di kelas UB150, yang berarti mereka tuh tidak ngedaftarin Satria FU di UB150. Mungkin mereka udah mikir karena motor mereka tuh udah gak sesuai dengan regulasi dan juga homologasi yang berlaku, jadi kagak bakal diterima oleh regulasi UB150. Kira-kira apa aja aturan dari UB150 ini? Yang pertama adalah UB150 ini adalah kelas murni Underbone 150, bukan Hyper Underbone 150. Sebagai informasi, kalau misalkannya Satria FU adalah motor Hyper Underbone, jadi bisa dibilang di kelasnya Underbone. Jadi kalau misalkannya Underbone reguler itu ada MX King, ada Supra GTR dan yang lainnya. Sedangkan Satria FU adalah Hyper Underbone, bisa dibilang versi sasetnya motor sport. Dan itu juga konfigurasi dari rangka yang digunakan tidak sesuai dengan regulasi UB150. Bahkan derajat dari mesin yang digunakan Satria FU tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku di UB150. Ya sebenarnya itu penjelasan awamnya aja, karena kalau misalkannya kita lihat ya, historinya itu muncul dari motor Underbone murni dengan layout mesin horizontal ataupun miring yang menurunkan center of gravity
connectivity yang pastinya memudahkan direction change dan juga stabilitas. Ini mana dengan karakter mesin yang ada, begitupun dengan radius derajat mesin yang digunakan Suzuki Satria FU tidak akan relevan ataupun tidak akan bisa ikut homologasi regulasi dari UB150. Jadi emang alasan pada rangka yang digunakan, termasuk konfigurasi mesin yang digunakan di Satria FU, termasuk kategori motor Hyper Underbone, menjadi alasan inti utama mengapa ini motor tidak bisa ikut kontribusi di UB150. Tapi meskipun emang Suzuki udah bisa ngebuat event acaranya sendiri, pastinya kalian memiliki pertanyaan, kenapa Suzuki tidak mendorong Satria FU buat ikut kontribusi di UB150? Sedangkan di kelas AP 250 aja yang udah kelas 250 cc, tapi ada R3 320 cc, ada JX 25R 4 silinder yang waras cuman CBR 2,5 doang. Itu mereka bisa ikut. Mungkin kalau misalkannya Suzuki inisiatif buat obrak-abrik kantornya ARRC, lu gua pengen gabung sama UB150 meskipun gua pakai Hyper Underbone, bisa baik kejadian. Tapi nyatanya Suzuki tidak melakukan itu. Alasannya kenapa? Nah, jadi setelah Suzuki Asian Challenge dihentikan 2018, ya dimana tidak terlihat program resmi Suzuki di grid UB150 ARRC beberapa musim terakhir, baik sebagai pabrikan maupun one make pengganti, yang dimana UB150 tetap jalan sebagai kelas terbesar tanpa tim Suzuki. Jadi emang beberapa podium masih diisi oleh Yamaha dan juga Honda, dan Suzuki tidak tampak ikut berkontribusi atau mendorong dirinya untuk ikut join di kelas UB150. Nah, kalau misalkannya kita rekap alasan mereka, yang dimana ini lebih ke bisnis yang masuk akal, yang dimana fokus produk dan juga pemasaran. SAC dulu dirancang mengorbitkan Talenta plus promosi GSX dan juga Satria. Ketika SAC berhenti, orientasi pemasaran berubah. Hal ini juga dinyatakan saat pengumuman penggantian SAC oleh motorsport.com dan beberapa website yang lainnya. Intinya mereka juga bilang kalau misalkannya motor mereka itu adalah Hyper Underbone, bukan motor Underbone konvensional biasa. Yang takutnya kalau misalkannya FU masuk di kelas Underbone, citra motor Hyper Underbone malah kagak ada, atau bahkan mereka takut menyebar virus jamet di motor-motor yang lainnya, meskipun motor yang lain juga sekarang udah jadi jamet. Lantas, apakah emang Suzuki Satria FU tidak boleh ikut? Terlepas dari bagaimana regulasi yang sudah Ripan sampaikan, sebenarnya tidak ada alasan eksplisit resmi yang menyebutkan kalau misalkannya Suzuki Satria FU tidak diperbolehkan ataupun di-ban dari ARRC UB150. Intinya, mungkin Satria FU tetap bisa memasukkan homologasi motor mereka, yang berarti mereka harus menyesuaikan kembali bagaimana konfigurasi motor mereka. Yang tentunya, kalau misalkannya mereka pengen maksa ikut UB150, mereka tetap bisa melakukan itu. Tapi mungkin perlu cost dan juga R&D yang sangat rumit, yang tentunya hal tersebut tidak akan sangat relevan kalau misalkannya mengeluarkan banyak effort yang begitu berlimpah hanya sebatas pengen gabung di UB150. Meskipun di kelas Asia ARRC UB150 bisa sangat populer, tapi tentunya ini udah menjadi pertimbangan Suzuki untuk ya udah dah, pokoknya mah kita kagak usah berlebihan ngeluarin effort cuman buat gabung di UB150. Intinya mah itu, karena mereka juga perlu mengeluarkan cost dan juga beberapa hal yang mungkin tidak bakal sebanding. Jadi kalau misalkannya kalian mengira ataupun fans di luar sana mengira kalau misalkannya FU di banned karena terlalu kencang, tidak. Intinya ada aturan dan juga homologasi dan juga regulasi yang emang tidak dipenuhi oleh Suzuki Satria FU. Salah satunya adalah karakter dari motor itu sendiri, yang emang ARRC UB150 Underbone 150, bukan ARRC Hyper Underbone 150. Jadi gimana menurut kalian? Apakah alasan tersebut logis kalau misalkannya Suzuki tidak bisa ikut kontribusi di UB150? Komen kolom komentar.